Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifah dengan NIM 2412933 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang saya buat yang berjudul Fenomena Brain Rot Digital pada Anak Sekolah Dasar, Dampak Short Video Terhadap Konsentrasi dan Minat Belajar Siswa. Kita masuk dulu di bagian latar belakang dan pertanyaan mendasar. Nah, pada era digital saat ini, penggunaan gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak sekolah dasar. Mereka sangat mudah mengakses berbagai platform video seperti TikTok, YouTube Short, maupun Instagram Reels. Nah, konten-konten tersebut memang menarik karena berdurasi singkat dan terus menampilkan video tanpa berhenti. Namun, jika dikonsumsikan secara berlebihan, muncul fenomena yang dikenal sebagai brain rot digital. Nah, ini dimaksud dengan kondisi ketika kemampuan berpikir, konsentrasi, dan motivasi belajar anak mengalami penurunan akibat terlalu sering mengonsumsi konten digital yang dangkal. Nah, menurut data APJI yang telah saya dapatkan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 62% anak usia 6-12 tahun telah menggunakan internet. Sementara itu, rata-rata anak menghabiskan sekitar 3,7 jam setiap hari untuk menonton video di gawai. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu seberapa intens anak mengonsumsi short video, bagaimana dampak terhadap konsentrasi dan minat belajar, serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mengurangi dampak tersebut. Kita masuk ke dalam tujuan penulisan artikel ini. Nah, artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur sistematis dengan menelaah berbagai penelitian yang relevan. Tujuan penulisannya itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar intensitas penggunaan short video pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, menganalisis dampak brain rot digital terhadap konsentrasi dan minat belajar anak. Dan yang ketiga, untuk merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua dalam mengurangi dampak negatif penggunaan media digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan artikel tersebut. Pada pembahasan pertama dijelaskan mengenai intensitas penggunaan short video. Nah, berdasarkan rekomendasi WHO, waktu penggunaan layar untuk hiburan sebaiknya tidak lebih dari 2 jam per hari. Namun kenyataannya, rata-rata siswa sekolah dasar di Indonesia menggunakan layar hingga 3,7 jam per hari, sehingga melebihi data yang disarankan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penggunaan short video. Yang pertama, ada desain algoritma media sosial yang terus menampilkan video sesuai dengan minat pengguna, sehingga anak sulit berhenti menonton. Nah, yang kedua itu semakin mudahnya akses terhadap gawai pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 78% siswa kelas 4-6 SD di Pulau Jawa sudah memiliki smartphone sendiri. Nah, yang ketiga, adanya faktor sosial atau faktor fear of missing out, yaitu rasa takut tertinggal tren yang sedang dibicarakan oleh teman-temannya. Nah, akibatnya itu, anak merasa perlu terus-menerus membuka media sosial agar tidak merasa ketinggalan. Nah, selanjutnya dampak terhadap konsentrasi dan kognisi. Paparan video pendek yang berlangsung terus-menerus membuat otak terbiasa menerima rangsangan yang cepat. Akibatnya, anak menjadi lebih sulit mempertahankan fokus ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, data Microsoft menunjukkan bahwa rata-rata tentang perhatian manusia saat ini hanya sekitar 8 detik, turun dibandingkan sekitar 12 detik pada tahun 2000. Selain itu, penelitian Radisky dan rekan-rekannya menemukan bahwa anak yang memiliki screen time lebih dari 3 jam per hari mengalami penurunan kemampuan mempertahankan perhatiannya hingga 34%. Nah, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah juga ikut menurun karena anak lebih terbiasa menerima informasi secara instan daripada mengolah informasi secara mendalam. Nah, dalam psikologi kognitif, kondisi ini dikenal dengan istilah superficial processing, yaitu pemrosesan informasi yang bersifat dangkal. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga ini,
Selain mempengaruhi konsentrasi, brand digital juga berdampak pada minat belajar anak. Nah, karena short video memberikan hiburan secara instan, anak menjadi lebih cepat bosan ketika harus membaca buku, mengerjakan tugas, atau mendengarkan penjelasan guru, yang membutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Penelitian selama 2 tahun menunjukkan bahwa kelompok anak dengan screen time tinggi mengalami penurunan nilai akademik sekitar 15 hingga 20%. Nah, terutama pada mata pelajaran matematika dan bahasa. Bahkan, sebagian anak menunjukkan gejala yang menyerupai anhedonia, yaitu berkurangnya rasa senang terhadap aktivitas yang sebelumnya mereka sukai. Itu seperti membaca buku atau bermain bersama teman-temannya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan beberapa strategi. Nah, dari sisi guru dulu, pembelajaran aktif seperti problem-based learning, literasi digital, dan latihan mindfulness dapat membantu meningkatkan kembali perhatian siswa. Nah, sedangkan dari sisi orang tua, diperlukan pembatasan waktu layar, mendampingi anak saat menonton atau CU viewing, serta memberikan contoh penggunaan gawai yang sehat. Selain itu, kerjasama antar sekolah, keluarga, dan pemerintah juga sangat penting agar tercipta lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Nah, berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa fenomena brand digital merupakan salah satu tantangan nyata dalam dunia pendidikan saat ini. Penggunaan short video yang berlebihan terbukti dapat menurunkan konsentrasi, memperpendek rentang perhatian, melemahkan memori jangka pendek, serta mengurangi motivasi belajar siswa sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, penggunaan masalah ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Nah, dapatnya diperlukan sinergi antara guru, orang tua, sekolah, dan pemerintah agar penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat tanpa mengganggu perkembangan belajar anak. Nah, sebagai penutup terdapat beberapa rekomendasi. Nah, guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menarik serta membangun literasi digital sejak dini. Orang tua diharapkan lebih aktif mengawasi penggunaan gawai serta menjadi teladan dalam penggunaan media digital di rumah. Nah, selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang lebih luas agar diperoleh hasil yang semakin akurat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.